Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavianingsih dengan NIM 23531153 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dan mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran integratif dan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran integratif. Nah, menurut salah satu tokoh yaitu Syarifuddin, beliau mengatakan bahwa strategi pembelajaran integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan lain-lainnya untuk memahami perkembangan kebudayaan Islam secara komprehensif. Nah, ada juga nih pendapat dari tokoh lain yaitu Chaming and Worley. Mereka mengatakan bahwa model integratif adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu untuk memahami dan menangani masalah organisasi secara komprehensif. Nah, berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, dapat kita simpulkan nih bahwa strategi pembelajaran integratif itu merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu tema atau permasalahan. Dalam konteks pembelajaran Islam, integrasi ini mencakup penggabungan bidang seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi untuk melihat perkembangan kebudayaan Islam secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, Chaming dan Worley juga menegaskan bahwa pendekatan integratif juga digunakan untuk memahami dan menangani persoalan secara komprehensif melalui perpaduan berbagai sudut pandang. Nah, dengan demikian, strategi pembelajaran integratif itu menekankan kolaborasi antar ilmu untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, menyeluruh, dan kontekstual. Lalu apa sih tujuan, fungsi, dan manfaat dari strategi pembelajaran integratif ini? Nah, untuk tujuan pembelajaran integratif berdasarkan referensi yang didapatkan itu ada 3. Yang pertama yaitu menghasilkan pemahaman yang komprehensif melalui berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga yaitu membantu siswa menghubungkan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, strategi pembelajaran integratif ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, yaitu berfungsi sebagai penghubung antar disiplin atau interdisipliner. Kemudian yang kedua, yaitu berfungsi sebagai pengembang pemahaman holistik. Yang ketiga, berfungsi sebagai pendukung relevansi pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu berfungsi sebagai penguat keterampilan berpikir tingkat tinggi. Strategi pembelajaran integratif ini juga memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama yaitu bermanfaat sebagai pemahaman yang lebih dalam karena siswa dapat memahami berbagai disiplin ilmu itu saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat untuk melatih keterampilan abad 21 seperti critical thinking, collaboration, dan communication. Kemudian yang ketiga yaitu bermanfaat sebagai pemicu motivasi yang tinggi karena pembelajaran yang lebih relevan dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa. Nah, setelah ini saya akan mencontohkan bagaimana strategi pembelajaran integratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sabar. Anak-anak tahu nggak apa itu sabar? Ya, sabar itu artinya dapat menahan diri, tetap tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi suatu masalah. Nah, kalau kita kaji dalam sisi agama, sabar ini merupakan salah satu akhlak terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sabar ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga sabar dalam menjauhi larangan Allah. Nah, anak-anak, sikap sabar ini berhubungan loh dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab, sama seperti yang sudah kita bahas pada mata pelajaran PKN minggu lalu.
Ada yang masih ingat nggak contohnya apa? Ya, contohnya ketika kita mengantri. Nah, ketika kita mampu untuk mengantri, selain menunjukkan kita memiliki rasa disiplin, itu juga menunjukkan kita itu mampu untuk bersabar karena kita mampu menahan diri untuk tidak menyerobot antrian orang lain. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sportivitas. Anak-anak di sini pernah nggak mengikuti pertandingan olahraga? Ya, pernah ya, di pelajaran penjas pasti ya. Ya, yang namanya pertandingan pasti ada kalanya kita menang dan ada kalanya kita kalah. Nah, di saat kita menang, kita itu harus bersyukur dan juga tetap rendah hati supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Nah, ketika kita kalah atau mengalami kekalahan, kita harus bersabar. Kita harus sabar, harus tetap tenang, menahan diri agar tidak emosi. Karena ketika kita emosi kita dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar. Oleh karena itu, ketika kita kalah, kita itu harus bersabar menahan diri untuk tidak emosi. Karena ketika kita emosi, kita akan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, sehingga Allah tidak akan suka dengan orang yang berkata kasar. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Nah, menurut tokoh Nasution, beliau mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun menurut tokoh lain, yaitu Nababan, beliau mengatakan bahwa strategi pembelajaran kontekstual atau yang sering disebut dengan CTL, Contextual Teaching and Learning, ini merupakan sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menentukan hubungan antar materi yang dipelajari dengan realita kehidupan. Nah, dari pendapat kedua tokoh tersebut, dapat kita ambil kesimpulan nih bahwa strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning ini merupakan sebuah pendekatan yang menekankan keterkaitan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan ini membantu siswa menghubungkan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. CTL juga menuntut keterlibatan aktif siswa dalam membangun pemahaman melalui pengalaman nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan aplikatif. Dengan demikian, CTL berfokus pada pembelajaran yang berorientasi pada kehidupan nyata, partisipasi aktif, serta pengembangan kemampuan berpikir melalui konteks yang dekat dengan siswa. Lalu apa sih tujuan, fungsi, dan manfaat dari strategi pembelajaran kontekstual ini? Nah, berdasarkan referensi yang didapat, ada 3 tujuan nih dari strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk mendorong keterlibatan aktif siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian, fungsi strategi pembelajaran kontekstual. Nah, di sini ada beberapa fungsi nih dari strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara materi dengan dunia nyata. Kemudian yang kedua, yaitu berfungsi sebagai pengaktif dalam proses belajar siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu berfungsi sebagai pengembang kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang keempat, yaitu berfungsi sebagai pembentuk pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, yaitu manfaat strategi pembelajaran kontekstual. Nah, strategi pembelajaran kontekstual ini bermanfaat agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real karena menghubungkan dengan kehidupan nyata dari peserta didik dan juga
pembelajaran akan menjadi lebih produktif. Setelah ini, saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan strategi pembelajaran kontekstual. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sabar. Sabar itu artinya mampu menahan diri dan tetap tenang dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak gimana contohnya? Ya, contohnya ketika mengantri. Misalnya nih, ketika jam istirahat, kalian pasti ingin buru-buru jajan kan di kantin? Nah, ternyata kalian sampai di kantin, sudah banyak teman-teman yang sudah antri nih di kantin untuk membeli jajanan. Nah, sikap apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian menyerobot antrian atau kalian ikut mengantri dengan teman-teman yang lain? Ya, sebaiknya kita mengantri sesuai dengan giliran. Karena coba bayangkan, ketika kita baru datang tapi kita menerobos antrian, pasti teman-teman yang sudah mengantri duluan pasti akan emosi sehingga akan menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang buruk, lebih baik kita itu bersabar menunggu antrian. Karena dengan sabar, selain menghindari pertengkaran, sabar itu juga merupakan salah satu sikap terpuji yang sangat Allah sukai. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan nih, bahwa strategi pembelajaran integratif dan strategi pembelajaran kontekstual itu sama-sama menekankan pembelajaran yang bermakna melalui penguatan relevansi, keaktifan, dan pengembangan kemampuan berpikir peserta didik. Strategi integratif berfokus pada penggabungan berbagai disiplin ilmu untuk membentuk pemahaman yang holistik. Sementara strategi kontekstual menekankan keterkaitan materi dengan realitas kehidupan siswa agar pengetahuan yang diperoleh lebih aplikatif. Keduanya berfungsi menghubungkan konsep dengan pengalaman, mengaktifkan proses kognitif siswa, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan demikian, kedua strategi tersebut berkontribusi pada terciptanya pembelajaran yang komprehensif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan peserta didik secara optimal. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.